kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu semua yang menyempatkan waktunya untuk hadir di kegiatan ulum dalam kegiatan aksi nyata modul 14 pendidikan guru penggerak budaya positif. Kembali kita panjatkan puji syukur kepada Allah, kita bisa berkumpul melaksanakan kegiatan ini, khususnya kegiatan ulum dalam pelaksanaan program aksi nyata pendidikan guru penggerak dalam modul 14 tentang budaya positif. Bapak Ibu semua, mungkin kita sering mendengar kata budaya dan positif, tetapi pada kaitan modul ini budaya positif, apa gerak yang akan kita cermati di sini? Kaitan dengan budaya positif, kita sering mendengar kata disiplin. Dalam benak pian, kira-kira tentang disiplin itu apa? Oh, pasti kaitan dengan tata tertib, teratur, tentang patuh pada peraturan, atau tentang pelanggaran terhadap sebuah peraturan yang dikatakan tidak disiplin, bahkan mungkin berefek pada sebuah hukuman. Itu yang sering kita kenal dengan tentang disiplin. Apa itu disiplin? Sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan ya terhadap sebuah peraturan atau tata tertib. Baik itu di sekolah kita ataupun di mana-mana, kadang-kadang setiap instansi punya tata tertib. Oleh Diana Gosen dalam bukunya Restructuring Soal Disiplin menyatakan 3 motivasi perilaku manusia tentang disiplin. Ia disiplin karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contoh mungkin anak tidak datang terlambat takut karena dihukum, atau mungkin kita ingin tidak terlambat takut mungkin karena skor apa dalam sebuah kegiatan, presentasinya berkurang bila tidak disiplin, mungkin seperti itu, presentasi kalian absen, atau untuk mendapatkan imbalan penghargaan supaya aku baik, supaya dapat hadiah dari guru, supaya dapat pujian, motivasi manusia, atau ingin dihargai. Ia disiplin untuk menjadi orang yang ia inginkan dengan nilai-nilai yang berbeda, bahwa dengan aku disiplin, dengan aku taat peraturan, aku jadi orang baik. 3 motivasi yang saya ada yang melekat pada diri kita manusia, untuk menghindari hukuman, untuk mendapat imbalan, atau memang kesadarannya ada untuk menjadi orang baik. Di manakah kita letak selama ini? Pada posisi apakah kita selama ini berdisiplin? Apakah menghindari ketidaknyamanan, atau menghindari hukuman, atau untuk mendapat penghargaan atau pujian orang lain, atau kesadaran diri kita bahwa kita ingin jadi baik? Kalau kita sebagai guru, yang mana posisi kita? Kita mungkin bisa meraba-raba seperti itu. Dengan disiplin akan nantinya lahir budaya positif. Nah, di sini dalam budaya positif tidak lagi nanti dikatakan tentang tata tertib. Sekarang kita baca dulu budaya positif. Budaya positif di sekolah adalah nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, yang dapat dikembangkan menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Berkaitan dengan disiplin berarti pada poin yang ketiga, yaitu motivasi untuk menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang ia yakini atau ia percaya, bahwa dengan disiplin ia orang baik, bahwa ia memang harus bertanggung jawab. Dengan motivasi itu, maka akan lahir budaya positif yang ada dalam dirinya, bahkan di lingkungan sekolahnya. Berkaitan dengan disiplin, kita di sekolah kadang-kadang punya tata tertib sekolah, tata tertib kelas, ya kan? Bahkan poinnya banyak, ada sampai 10 lebih. Nah, pada kali ini dikenakan istilah nama keyakinan kelas, bukan lagi sebuah tata tertib. Apa itu keyakinan kelas? Mengapa
keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan saja atau tata tertib saja yang selama ini kita pajang di depan kelas atau di muka sekolah? Bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif? Nah, ini mungkin hal baru yang ulun dapat di sebuah pendidikan guru penggerak tentang keyakinan kelas. Sebelum ke keyakinan kelas, kita kenali dulu yang 3 motivasi tadi. Ada menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan. Nah, kaitannya ke sini. Hukuman, konsekuensi, dan sebuah restitusi. Ada hal baru lagi di sini, yaitu restitusi. Apa bedanya antara ketiga ini? Apa itu hukuman, apa itu konsekuensi, dan apa itu restitusi? Dari disiplin kita kan mungkin ada hukuman, ada konsekuensi kalau melanggar tata tertib, ya ada tuh. Sekarang kita kenal dengan 3 ini. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman, konsekuensi, bahkan juga restitusi. Kita sering 2 ini yang kita kenal, hukuman atau konsekuensi terhadap pelanggaran. Apa beda ketiganya? Restitusi adalah hal yang baru, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Menurut Gosen dalam bukunya tahun 2004, restitusi juga merupakan sebuah kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencapai solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang seorang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini yang dikenalkan. Jadi, kalau pada seseorang atau khususnya pada anak murid ada terjadi sebuah bentuk pelanggaran, maka melalui sebuah restitusi, tidak lagi pada sebuah hukuman. Selama ini kita sering menghukum. Kalau anak nakal kita beri hukuman, anak melanggar tata tertib ada hukumannya, atau ada konsekuensinya. Ialah, pernahkah selama ini Bapak Ibu menghukum murid? Pernahkah memberi hukuman? Kalau ulun jujur, ulun pernah memberi hukuman. Pernahkah mungkin memberi anak nakal karena dia menulis sampai 100 kalimat? Kita mengulangi perbuatan. Saya berjanji lagi mengulangi perbuatan ini sampai tulis bisa banyak-banyaknya. Pernahkah seperti itu mungkin? Ada pernah. Ulun pernah. Atau mungkin, nak bersihin WC. Pernah kan? Itu tergantung, itu bisa menjadi sebuah yang namanya hukuman. Sekarang kita bedakan apa berat antara beda hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di mana kita selama ini posisi kita? Apakah kita orang yang memberi hukuman atau kita sebagai pelaku yang melakukan tindakan sebuah restitusi? Untuk ambilkan gambaran tentang sebuah perbedaan antara hukuman, restitusi, dan juga konsekuensi. Jadi dia tanda di mana file ulun. Sudah terdiam ke sini. Ini ada tempat turunan. Nah, antara perbedaan antara hukuman, konsekuensi, sebuah restitusi. Hukuman ini berdampak pada gagalnya sebuah identitas murid. Dengan hukuman, maka murid akan menyembunyikan kesalahannya karena takut dihukum. Mengajarkan murid untuk berlaku tidak jujur karena menghindari sebuah hukuman.
hukuman yang merupakan mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif karena membayar sebuah kesalahan. Ia berbuat salah, ia dihukum untuk membayar sebuah kesalahan, maka itu akan berdampak penguatan negatif bagi dirinya. Bahkan ia merasa bersalah, rendah diri bagi yang merasa jiwanya itu sedikit aku dihukum guru menjadi ciut, supang segala macam. Atau bahkan kalau punya temperamen, kalau hukumannya berdampak, kan bisa berdampak fisik hukuman. Ada mungkin hukuman yang melalui perkataan, dalam hatinya dendam, walaupun tidak membalas karena itu guru. Tapi ada di hatinya, ada pernah yang seperti itu dihukum, dia merasa tidak terima dan berefek seperti itu. Itu merupakan sebuah yang dianggap dampak negatif yang berefek pada sebuah kegagalan dalam pembentukan kepribadian anak. Bagaimana dengan konsekuensi? Konsekuensi, murid akan belajar taat aturan. Mengontrol dengan penguatan positif bisa dipakai konsekuensi karena setiap perbuatan ada konsekuensinya dan itu adalah hal yang wajar. Kehilangan hak seorang secara waktu jeda seorang diri atau penahan tentang apa yang ia inginkan tidak boleh berbuat, ada pengontrolnya. Dengan konsekuensi ada pengontrol bagi dirinya bahwa tidak boleh melakukan hal yang tidak baik karena ada konsekuensi. Jadi sebagai penahan diri untuk berbuat yang tidak baik. Sudah diketahui bahwa bila aku lakukan ini, bila tidak sesuai dengan keyakinan kelas, maka aku harus ini nantinya. Sudah diketahui. Tapi kalau teman-teman tidak tahu, tiba-tiba salah dipanggil guru, dihukum, tidak tahu apa yang ia dapat. Tetapi kalau sudah konsekuensi, ia akan tahu bila aku melanggar ini, pasti aku akan ini. Itu sudah diketahui. Itu bedanya hukuman dengan konsekuensi. Konsekuensi sudah diketahui apa yang akan ia dapati dengan melanggar aturan tersebut. Bahkan konsekuensi bisa membantu guru membuat melaksanakan aturan tersebut. Karena apa? Konsekuensi dibuat berdasarkan bersama antara murid dengan guru. Contoh di kelas misalnya, kita bikin peraturan kelas. Lalu, kalau pian melanggar ini, kira-kira apa yang harus pian dapat kainannya? Kita tentukan bersama. Kalau hukuman ada, hukuman ya terserah guru mau hukum apa. Tiba-tiba tata tertib aja, anak melanggar, kamu dihukum. Dan itu adalah kewenangan guru karena diatur oleh guru. Kalau hukuman dibuat konsekuensi dibuat berdasarkan kesepakatan. Jadi selama ini kita melakukan sebuah hukuman atau menjalankan sebuah konsekuensi yang sudah ditetapkan. Itu beda hukuman dan konsekuensi. Restitusi. Apa itu restitusi? Murid belajar memecahkan masalah. Ia paham bahwa dirinya sendiri yang memegang kendali kontrol. Maksudnya begini, kita sebagai guru, walaupun kita guru, kita tidak bisa mengontrol anak. Kita tidak bisa mengontrol individu siapapun kecuali dirinya yang mengontrol dirinya. Walaupun perintah. Nah, kada boleh pian ini kalau dia kada mau, dia tidak sudah tak mau. Kecuali dia sendiri mau, aku kada boleh. Tapi itu muncul di hati seorang. Berarti apa? Kita tidak bisa mengontrol murid. Ia mau tuh karena memang perintah kita, bahkan ia mau karena aku mau diperintah. Dia kembali yang mengontrol dirinya. Tidak bisa mengontrol siapapun. Inilah restitusi. Anak yang memegang kendali. Kita hanya sebagai pengarah saja. Murid tidak kehilangan waktu, bahkan ia bersemangat untuk memperbaiki diri. Karena tidak merasa dihukum, ia merasa dihargai oleh gurunya. Dan dibuat oleh anak bahwa ia sadar aku melakukan hukuman, maka aku harus ini. Ia menentukan aku ini aja Bu Ai, tapi yang sesuai dengan kesalahan yang ia lakukan. Bedanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kenapa tak tutup? Yang tadi bilang tutup dulu ini, ada kawan. Tiga tuh. Oh iya. Nah. Hanya oleh para benar, ada kawan lagi. Keyakinan kelas. Bedanya dengan tata tertib.
Keyakinan kelas adalah suatu keyakinan kelas akan kenapa keyakinan kelas tadi? Kenapa tidak sebuah tata tertib saja? Ada apa dengan keyakinan kelas ini? Keyakinan kelas akan lebih dipercaya dapat memotivasi seseorang dari dalam atau yang dikenal istilah motivasi intrinsik. Seseorang akan lebih bergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada sekedar mengikuti serangkaian aturan. Nah, ini yang kita ciptakan, bahwa seseorang sadar karena memang motivasi dari dalamnya sendiri, bukan hanya sekedar ikut tata tertib sekolah, bukan hanya perintah guru, tetapi menyadarkan dirinya bahwa APLK memang seharusnya dan memang harus yang baik. Itu yang kita ciptakan, membentuk keyakinan kelas di setiap murid. Kenapa? Karena pada dasarnya manusia punya 5 kebutuhan. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan cinta akan kasih sayang. Sama seperti kita, seluruh manusia punya 5 ini. Penguasaan dan pengakuan bahwa ia mampu. Kebebasan, punya pilihan. Anak pun kayak itu juga, ia punya pilihan, punya kebebasan. Karena kalau diatur sedemikian rupa oleh guru, hanya kita mengarahkan. Dan ia punya yang namanya kesenangan. Apalagi pada siswa paling ganal ini, kebutuhan dasar, ya kesenangan, ia bersenang bermain, rasanya oke, ia rame. Karena tahu apakah itu tidak sesuai dengan sebuah keyakinan kelasnya, apakah tidak sesuai dengan tata tertib, ia senang karena kebutuhan kesenangan. Bahkan kadang-kadang ada anak yang usia itu dengan sebuah kesenangan, menggaul kawan begini kesenangan, asal himbung rasanya mengusili kawan. Ada itu karena kebutuhan dasarnya itu mencari sebuah kesenangan. Nah, kayak apa kita menyikapi seperti itu? Dengan membentuk sebuah keyakinan kelas. Tidak lagi dengan tata tertib. Perlu tata tertib, tetap perlu, tetapi keyakinan kelas perlu kita terapkan. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif, hal-hal yang baik, tidak terlalu banyak agar mudah diingatkan. Kalau peraturan banyak sampai 10, kadang-kadang kalau banyak, bahkan ulunja kadang-kadang diingat apabila peraturan sekolah kami. Kalau keyakinan kelas kita bertahap, tinggal kita mungkin 5K dulu yang harus diterapkan selama ini. Karena juga sudah itu lebih budaya positif, buat lagi keyakinan yang baru, menambah lagi sebuah keyakinan kelas. Jadi dengan sedikit-sedikit menjadi sebuah budaya nantinya. Kalau peraturan bagus itu mungkin setahunan tidak, ini kan peraturan kali, bahkan bertahun-tahun ada berubah buat tempel tata tertib sekolah. Selama itu yang di sekolah kita. Pernyataan universal menyangkut orang banyak dan keseluruhan. Semua warga sekolah hendaknya terlibat berkontribusi dalam penyusunan. Jadi di kelas kita menyusun keyakinan bukan oleh guru, tetapi guru bersama siswa menyusun sebuah yang keyakinan kelas. Dan keyakinan kelas bisa ditinjau kembali dalam bentuk tertentu. Kadang mutak salah ini. Kalau keyakinan kelas sudah terbentuk, sudah dijalankan membentuk sebuah budaya positif, itu bisa dirubah lagi, bentuk lagi keyakinan yang baru. Kalau peraturan kelas selama ini itu dipakai berpakaian rapi, ya kalau selawasan itu. Keyakinan kelas tidak cuma itu menyangkut hal-hal yang kecil pun bisa diangkat akan membentuk sebuah nilai-nilai yang positif tadi menjadi budaya di sekolah kita. Nah, disinilah kita sebagai guru mengontrolnya. Ada 5 posisi kontrol seorang guru di sekolah. Yang pertama, karena kayak 2, 3, 4, 5, 6. Yang pertama sebagai penghukum. Apakah kita selama guru sebagai penghukum posisi kita? Yang kedua, sebagai pembuat orang merasa bersalah, atau sebagai teman, atau sebagai pemantau, atau sebagai seorang manajer. 5 posisi guru di sini. Penghukum. Biasanya apabila anak melanggar peraturan atau anak berbuat kesalahan, maka si guru marah-marah, menyariki muridnya, bahkan membentak. Kamu kada boleh ini. Kenapa kamu seperti ini? Maka kamu harus kerjakan, kamu dihukum. Itu sebagai posisi penghukum guru. Bahkan ia berkata kasar. Itu identik seperti itu. Penghukum
bertemperamen seperti itu. Apakah kita di posisi itu selama ini? Pernahkah itu? Membuat orang merasa bersalah, kayak apa posisinya? Misal, anak berbuat salah. Di kita kalau dalam bahasa Banjar, umat maaf, pian kayak ini, ibu kayak apa lagi, madani pian. Sakit kepala ibu sudah nah. Gara-gara pian maka ibu kayak ini sakit kepala. Kasiannya mama pian nak super, mama pian kayak ditarus. Dengan kondisi itu anak merasa bersalah gara-gara aku kasihan, imam aku supan dikiau, lupa panggil ke mama pian ke sini. Pernahkah kita seperti itu juga? Nah itu adalah posisi pembuat orang merasa bersalah. Murid memang kadia minyak sakit kepala nak kayak ini guru, mau pian kayak ditarus. Nah kata-katanya itu kalau dalam bahasa kita itu adalah posisi guru pembuat merasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman, ia merangkum memang kata-katanya lembut, baik. Main kawan-kawanku nih, kayak enak lah jangan lagi kayak ini. Jendolnya lagi lah, masuk akrab. Baik anak-anak memang tidak. Tetapi apa? Ada dampak positifnya. Si anak itu akan merasa nyaman dengan seorang itu aja. Ia ingat dengan guru itu aja karena kalau guru lainnya ada. Karena posisi teman tadi ia merasa itu, bahkan ia bisa bermilih. Bila ada guru ini kada suka lagi nya. Karena ada salah satu guru yang posisikan sebagai teman, nyamannya dengan itu aja. Efeknya berdampak bisa ke guru lain. Ada guru yang tidak disenangi karena bersikapnya tidak seperti guru yang sebagai teman tadi. Kalau sebagai pemantau, guru itu berdasarkan data. Pian ini nakai sudah berapa kali, nakai sudah melakukan kesalahan pian. Maka pian seharusnya kayak ini nakai. Pian rancak sudah berbuat kesalahan yang selama ini catat dalam catatan ibu nah. Rancak pian sudah. Lalu kayak mana pian kayaknya? Nah itu berdasarkan data. Itu pemantau. Itu berdasarkan data. Mulai kelas 3 nah kayak pian sudah pantau nah rancak pian orang kantor terus. Berdasarkan data seperti itu. Guru sebagai pemantau. Memang iya data suaranya kada sarik, kada memamai. Tidak juga sebagai aktor teman tidak, data aja. Tapi berdasarkan data tadi. Mulai bahari nak kayak pian orang kayak ini aja. Apabila nak pian berubahnya kayak nak hendak naik, hendak ada pian nak kayak nak. Tuh, itu sebagai pemantau. Sebagai manajer mengatur. Nah, ini menciptakan anak menjadi motivasinya tumbuh di dalam. Bahwa oh aku kesalahan, maka aku harus seperti ini. Guru yang menciptakan dari dalam. Makanya dikatakan sebagai manajer. Nah, ini yang diharapkan. Guru, kita sebagai guru diharapkan sebagai manajer, serendahnya sebagai pemantau. Kada boleh sebagai pembuat merasa bersalah. Teman pun tidak dianjurkan. Kalau belajar boleh sebagai teman, tetapi dalam sebuah penetapan sebuah budaya lingkungan yang positif, maka sebuah aturan tidak dianjurkan sebagai teman. Apalagi sebagai penghukum, ini dianggap sudah guru yang tidak tepat dalam melakukan tindakan. Penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal, walaupun ia kadang menampar. Dengan kata-kata itu sudah dianggap penghukum. Nada suara tinggi, bahasa tubuh, atau mata menceleng, menunjuk kamu ini nak luar biasa ini. Nah itu sebagai penghukum. Bahasa tubuh itu sudah keluar. Penghukum. Pembuat merasa bersalah. Murid merasa tidak berharga lagi. Efeknya kayak itu. Ia merasa kecewa dengan diri seorang. Karena sudah dianggap remeh. Kata edit. Pemantau langsung ke sini. Nah, berdasarkan data, daftar cek tadi, ada stimulus responnya. Kamu nak kayak ini, maka kamu akan ini. Nak bila kamu melakukan ini, kamu harus ini. Berdasarkan konsekuensi. Pemantau. Kamu jangan tanggung jawabnya, guru tanggung jawab mengontrol murid. Kalau sebagai manajer di sini. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab atas perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Kenapa pian berbuat salah nak? Misalnya terlambat. Kenapa pian terlambat? Kenapa pian menampar inya? Ditakuni dulu. Lalu nak
Kira-kira mun kitu kayak apa pian? Menghapus kesalahan pian seorang atau kayak apa pian mengatasi masalah pian? Harus apa pian? Nah, kita yang mencari seorang solusinya. Karena pian terlambat, ulun melandau bu. Kamu kayak apa? Kayaknya supaya pian jangan terlambat lagi yo. Bangun solusi. Kayak apa mun pian mahir melandau terus, siapa kita yang bantu pian di rumah supaya anggar pian jangan melandau lagi? Nah kita yang mancing, jadinya kau mencari seorang solusinya. Itu sebagai manajer. Atau kadang-kadang turun bisa murid lancak. Kayak dalam seminggu 2-3 kali kada turun. Karena kalau anak pian kada turun, dicari dulu masalahnya siapa. Atau mungkin kawitangnya yang kada mau perhatikan inya. Buktinya sebagai korban sebenarnya. Ya, karena kira-kira yuk kain aja kita yuk supaya pian ini kawa. Cari pecahkan bersama-sama. Di situ aja sebagai manajer. Nah, seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dan dengan demikian bisa dijadi di waktu-waktu tertentu kembali pada kedua posisi tersebut. Bisa sebagai teman, bahkan sepemantau ketika dirangkum. Namun bila kita menginginkan murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka perlu mengacu pada sebenarnya restitusi. Yang dapat menjadi murid kita sebagai manajer bagi dirinya sendiri. Dan di manajer ini murid diajak menganalisis kebutuhan dirinya, ia perlu apa dengan inya kekurangannya tadi, dengan inya yang cak pengalahian tadi, apa ia perlukan dalam diri inya, bisa mengontrol dirinya tadi. Kita cari solusinya itu. Anak yang sering tidak masuk, apa yang ia perlukan sebenarnya di dalam diri inya. Nah itu yang kita cari bersama, jadi menjadi sebuah pemecahan masalah supaya ini tidak lagi melanggar peraturan. Atau anak ancak ada mau PR, kita beri tugas tambahan, itu bisa jadi penghukum. Sementara kita tahu apa kira permasalahannya. Nah itu mencari akar masalahnya. Inilah sebuah yang kita sebagai manajer yang mengacu pada tindakan nantinya restitusi. Apa itu restitusi? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, tidak dikucilkan. Kalau dihukum, ia merasa dikucilkan, apalagi sampai dijamur, ia supan, mentalnya down. Tapi kalau ia diciptakan dengan kondisi baik, ia lebih percaya diri, bahkan ia lebih dihargai. Memang tidak hal itu gak nyaman, kok pandir aja lah. Perasaan di lapangan susah. Tapi ulun percaya perlahan ia akan membentuk sebuah budaya positif. Dan ini sudah ulun coba terapkan di sekolah. Ulun pernah di awal-awal kelas 4 yang 3 tahun bekas pandemi COVID yang anggap liar, anak muda tidak lagi terdidik dengan budaya disiplin, susah diajarkan. Ulun sempat sebagai penghukum, ulun hukum beberapa kali tidak pernah berhenti melakukan kesalahan. Apa? Ternyata apa? Hukuman tidak berefek ternyata, dan itu benar fakta terjadi merasakan. Belum mengenal istilah ini, belum mengenal istilah eksekusi. Konsekuensi hukum pakai ternyata tidak berefek. Di akhir-akhir ulun jalankan sebuah ini, ada timbul kesadaran sendiri, dan itu merasakan sekarang. Bermula tanpa lagi harus dihukum. Bakurang jika kita bajinak sedikit manusianya. Nah, tinggal keterampilan kita sebagai guru untuk mengacu ke arah ini. Inilah kenapa kita disuruh mensosialisasikan ke sekolah-sekolah kepada guru-guru tentang budaya positif tadi. Ada hal-hal yang memang harus kita benahi di lingkungan kelas kita, lingkungan sekolah kita agar tercipta budaya positif untuk merdeka belajar, kemerdekaan anak untuk menjadi seorang yang lebih baik. Ciri-ciri sebuah restitusi bukan untuk menebus kesalahan, tetapi belajar dari sebuah kesalahan. Ia melanggar peraturan, tetapi bukan menebus, tapi belajar dari kesalahannya untuk berbuat lebih baik lagi. Memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Kayak apa nak? Pian kayak ini, apa yang dia lakukan? Tawaran. Kalau hukuman, pian nak bersih, paksaan. Mau kada mau, ia harus menjalankan. Mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kenapa ia berbuat seperti itu? Kenapa ia saling mengganggu kawan? Kenapa ia bisa nakal? Kenapa ia ada mengumpul PR? Cari kebutuhan dasarnya. Kenapa sampai kayak itu? Ini tugas kita sebagai guru. Dengan ketemu itu akan terbentuk nantinya kita bisa menjalankan sebuah restitusi.
Fokus pada karakter bukan tindakan. Memang tindakan kita berhasil sama ini, tetapi belum tentu berefek jangka panjang. Mungkin dihukum. Tentukah ini adalah hukuman akan jarak? Belum tentu. Saja dia mengulangi perbuatannya, tidak berefek panjang. Tetapi kalau kita melakukan ini, memperbaiki hukuman, meskipun tidak mudah memperbaikinya seperti telapak tangan, tetapi akan berefek jangka panjang. Karena akan saling menguatkan, fokus pada solusi dan karakter. Mengembalikan murid yang bersalah pada kelompoknya, ia tidak dikucilkan. Ia merasa, oh guruku ternyata baik benar, dengan aku nakanya masih sayang guruku lawan aku. Makanya akan sadar dalam dirinya bahwa ia selama ini memang harus berbuat yang lebih baik lagi. Itulah ciri-ciri resolusi yang harus kita jalankan. Ada 3 restitusi praktiknya dalam keseharian. Validasi tindakan yang salah. Kalau anak berbuat kesalahan, kita validasi dulu. Kenapa ia berbuat tersebut? Apa yang mendasari ia berbuat tersebut? Itu validasi tindakan. Kalau sudah tahu, menanyakan keyakinan. Apakah seorang bolehkan dirinya yang melakukan ini bujur kada nak? Baik kada? Kalau kita yang naknya kada baik, kada usah. Pian ini naknya salah, kada. Kita kembalikan kayaknya. Para pian nak tapi lakukan ini baik kada? Bujur kada? Iya menjawab seorang. Yakin lah pian itu baik? Kada bukai. Lalu kayak apa kayaknya pian ke depan? Kira-kira apa yang harus pian lakukan untuk memperbaiki kesalahan pian ini? Apa ya nak? Nah inilah menstabilkan identitas murid. 3 segitiga restitusi yang dijalankan sebagai manajer. Ini yang diharapkan dalam budaya positif, yaitu sebagai manajer. Sehingga dengan ini terciptalah sebuah budaya positif perlahan di sekolah kita. Jadi mulai sekarang mungkin kita bisa menerapkan perlahan. Misalnya dalam kelas pian, sebelum mengajar, bikin kesepakatan dulu. Nah, hari ini kita belajar matematika. Pian mau sebelum masuk ke apresepsi, kira-kira sebelumnya kita bikin kesepakatan. Apa yang harus kita lakukan di sini? Kada boleh apa dan boleh apa selama kita belajar. Oh nak kada boleh bergaya bu. Apalagi nak yang harus kita sepakati di sini. Bila nak izin boy angkat tangan permisi kepada bu. Bikin kesepakatan bersama. Oke, berarti lah kita belajar selama ini harus kita sesuai kesepakatan itu. Bila ada soal nak pian tuntus pokoknya boleh ke istirahat dahulu. Sepakati bersama. Nah dengan rancaknya kita, seringnya kita membuat kesepakatan kelas, ia terbiasa membuat sebuah keyakinan yang baik. Bikin kesepakatan bersama sebelum belajar. Pernahkah kita bikin kesepakatan kelas sebelum belajar? Jarang. Kita usahakan seperti itu. Dengan itu akan belajar budaya hal-hal yang positif. Ayo kesepakatan apa kita buat selama ini? Dalam belajar ini apa lagi yang harus kita lakukan? Bila anak botakun bu angkat tangan. Nah berarti itu belajarnya angkat tangan bu. Angkat tangan terkait tangan apa? Bikin sebuah kesepakatan. Atau hal yang lain dalam waktu jangka panjang kesepakatannya. Apa yang kesempatannya misalnya? Kada boleh main bola dalam kelas bu. Sepakati ini saudara sepakati. Nah bila dia melanggar apa nak kaitannya nak? Ayo pas ini sudah kesepakatan nah. Lalu dia melanggar, apa kira konsekuensi apa yang pian dapati kainannya? Ia menentukan. Bila kami melanggar, kami kainan ayo ambil bola kami. Nah itu kesepakatan ini yang buat dan itu karena boleh dilakukan dan kita bukan lagi sebagai penghukum. Karena menjalankan sebuah kesepakatan atau konsekuensi kita berlaku sebagai pemantau di situ. Bukan lagi penghukum karena bertindak atas sebuah kesepakatan kelas. Inilah yang akan melahirkan budaya positif. Ini materi yang Ulun bisa sampaikan. Sampai sini mungkin ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu, silahkan mengenai budaya positif di sekolah. Bukan sebuah hal baru, memanglah, tapi mungkin ada istilah baru, ya kalau istilah baru. Nah, bila pian nantinya 4 guru penggerak, hampir sama materinya seperti ini. Dan kegiatan pun seperti ini akan tatamui
di lapangan. Setiap materi, setiap modul yang dipelajari melakukan aksi nyata, disuruh langsung ke lapangan mengerjakan seperti ini. Tidak bisa dikarang-karang biasa, foto-foto biasa, action tidak bisa, karena setiap kegiatan di video dan diupload di media sosial, dikirim hasilnya seperti itu. Silakan Ibu kalau ditanyakan. Ada? Ada hal yang didiskusikan mungkin di sini, silakan. Kalau kaidah ada apa tapinya? Atau mungkin rasa ngalih ini. Yang mana ucap biar bersuarakan nyaman, tapi menerapkan di lapangan tidak semudah itu. Atau mungkin ada masalah di lapangan kayak mengatasinya, silakan kita atasi bersama. Waktu masih ada. 35 menit. Maksimal 45. Masih ada 15 menitan. Ada yang tanyakan? Ada. Kalau kaidah belum tutup. Sebelum ulun tutup, apakah kira-kira pian bersedia atau mungkin mau atau mungkin sadar ingin menerapkan sebuah yang namanya restitusi untuk menciptakan yang namanya budaya positif di sekolah? Kalau sudah biasa, tinggal membenahi apa hal-hal yang kurang. Kalau belum biasa, usahakan sesama teman di kantor sharing kerjasama untuk menerapkan ini. Kenapa? Guru tidak bisa berjalan sendiri. Budaya positif tidak bisa tercipta dengan jalan sendiri-sendiri. Sebaik apapun kepala sekolah, sehebat apapun kepala sekolah, bila tidak mendapat dukungan yang baik dari guru-gurunya, budaya positif soal tidak bisa tercipta. Sebaliknya, sepintar apapun gurunya, seaktif apapun gurunya, bila kepala sekolah juga tidak bisa memanajemen dengan baik, tidak bisa mengayomi dengan baik, sekolah juga tidak bisa berjalan dengan baik. Jadi intinya adalah kolaborasi, kerjasama untuk menciptakan budaya positif di sekolah. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf jika terdapat kekurangan. Perlu akhir dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Demikian penyampaian materi tentang budaya positif. Cara selanjutnya doa dan mintakan kepada Bapak Rahmat Mokhtar Silakan.